Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari dari kitab Nurul Yakin yang juz kedua. Karena juz pertama sudah dihabiskan di kelas 4 sama kelas 5, maka di juz kedua ini kita akan mempelajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah hijrah. Jadi yang juz pertama itu sebelum hijrah, periode Mekah, ada 13 tahun sebelum kenabian. Kemudian ini setelah kenabian, ada kira-kira 10 tahun setelah kenabian. Jadi ini yang jelas sudah pindah ke Madinah. Itu bisa dilihat di halaman 5. Tahun pertama hijrah yang pertama dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendirikan masjid. Permulaan adzan fajar, adzan subuh Ramadan dan adzan Jumat. Jadi ada beberapa adzan yang ditambahkan. Yang di situ ada nomor 1. Dalam tahun pertama hijrah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjidnya yang mulia. Dalam mendirikan masjid itu, beliau ikut bekerja. Yang jelas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya nyuruh orang-orang untuk nggarap masjid, tapi beliau juga ikut kerja juga, ikut nggarap masjidnya juga. Kemudian untuk memberi contoh kepada umatnya agar gemar bekerja, agar semangat untuk bekerja, tidak boleh malas garap PR, malas yang lain-lain itu tidak boleh. Maka di situ nomor 2 dijelaskan dalam tahun itu pula diadakan peraturan adzan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa atau lalai dalam sholat. Jadi sebelumnya itu diajak musyawarah sama Rasulullah, adzan ini bagaimana enaknya. Ada yang usul pakai lonceng, ada yang usul pakai api. Kalau api itu menyerupai Majusi, kalau lonceng itu menyerupai orang-orang Nasoro. Maka kemudian ada sahabat yang mimpi tentang adzan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi adzan, lafadznya seperti apa? Allahu Akbar, sampai seterusnya. Jadi lafadz-lafadznya itu semua dari mimpinya sahabat itu tadi. Kemudian yang ketiga, dalam adzan subuh ditambahkan oleh Bilal dengan lafadz as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Ya, jadi anak-anak wajib sholat subuh. Yang sholat subuh telat berarti telinganya dikencingi sama setan. Ya, maka ditambahkan lafadz as-sholatu khairum minan naum itu juga pada tahun pertama hijrah. Kemudian dalam fajar subuh pada bulan Ramadan, oleh Rasulullah diperintahkan adzan 2 kali. Adzan yang pertama mengingatkan orang-orang yang lupa sehingga bangun untuk sahur. Ini yang namanya adzan imsak. Jadi zaman dulu adzan itu ada 2. Ada adzan imsak, itu biasanya kira-kira 10 menit sebelum adzan subuh, dan ada adzan subuh. Adzan yang kedua itu untuk sholat subuh. Adzan yang pertama untuk imsak. Ya. Jadi adzan imsak ini untuk membangunkan orang-orang yang telat bangun, takutnya tidak sahur, akhirnya kemudian bangun subuh langsung puasa, nanti ditakutkan tidak kuat di situ. Kemudian nomor 5, sejak zaman Rasulullah sampai Khalifah Abu Bakar dan Umar, adzan Jumat itu hanya sekali. Nah kemudian ketika imam sudah duduk di atas mimbar dan adzan tadi itu dilakukan di pintu masjid. Jadi ketika zaman Rasulullah adzan itu orang itu berada di depan masjid, bukan seperti sekarang sudah ada mic, enak orang adzan di dalam. Kadang-kadang ada kamar khususnya. Dulu ndak, orang adzan itu di depan masjid, di pintu masjid, bengak-bengok, jerat-jerit karena ndak ada mic. Tidak ada mikrofon. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah enak. Kemudian yang poin ke-6, maka ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, adzan Jumat ditambah 1 menjadi adzan 2 kali. Nah ini yang dipakai sama orang-orang NU. Jadi adzannya 2 kali. Untuk apa? Karena orang-orang sudah tertambah banyak yang Islam, dan kemudian mengingatkan orang yang lupa. Yang ditambahi yang mana? Yang ditambahi itu adzan sebelum khotib naik. Jadi asalnya
Adzannya Rasulullah itu ketika khotib sudah di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi baru adzan. Nah, untuk menghindari orang-orang yang telat-telat ini tadi, karena Islam sudah semakin banyak, maka kemudian adzan itu dibuat menjadi 2 kali, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian di situ ada catatan kaki. Suatu ketika musyawarah Rasulullah SAW tentang tanda apa, yaitu tadi yang saya katakan tanda apa yang dipakai untuk sholat. Ada yang mengusulkan pakai trompet seperti orang-orang Yahudi, ada yang kemudian lonceng seperti orang Nasoro dan lain sebagainya. Maka yang bermimpi, ini sahabat yang tadi saya cerita di catatan kaki nomor 1 adalah Abdullah bin Zaid. Ini orang yang mimpi tentang adzan. Jadi dia mengajarkan lafaz adzan itu, kemudian diajarkan kepada Bilal bin Rabah. Ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini ketika Hisham bin Abdul Malik menjabat pemerintah, adzan Jumat itu dilakukan ketika khotib di atas mimbar ya. Jadi seperti itu. Nah itu jadi nomor 1 sampai 5 pertanyaannya yang ada di situ itu dikerjakan ya anak-anak. Nomor 1 sampai 5, bilakah itu kapankah? Ya, bilakah itu kapankah? Nah, jadi soal-soalnya di situ yang ada di kitab ini halaman 6 itu dikerjakan nomor 1 sampai 5. Nanti kalau sudah selesai difoto seperti biasa, difoto kemudian dikirimkan ke Ustaz Ahmad ya. Nah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.